Halo Surabaya, apa kabar Ira? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano. Senang sekali rasanya untuk membawakan dialog hari ini karena memang di bulan Juli mendatang ini adalah momen-momen penting bagi para orang tua yang memiliki anak usia sekolah, di mana ini menjadi momen penentu ke sekolah manakah nanti anaknya dapat diterima. Terkait ini, DPRD Kota Surabaya kembali mengingatkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan jumlah siswa di tiap-tiap wilayah, lalu seperti apa dan juga apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya. Kita sudah bersama Pak Cucu Suparno, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Cucu, apa kabar Pak? Baik, luar Baik ya, biasa. alhamdulillah. Pak, Alhamdulillah. ini sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini nih Pak, ini kan bulan Juli sudah dekat sekali Ya, nih Pak ya. Dan ini momen di mana orang tua sudah cukup kelabakan dan juga bingung untuk mencari sekolah. sekolah yang dituju, Benar, itu betul. dia. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa waktu sebelumnya ini ya Pak ya, terutama di akhir tahun 2023 nih Pak. Eh, ada nggak nih Pak, yang anak-anaknya sendiri itu belum mendapatkan gambaran nanti akan mendapatkan sekolah kemana gitu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tahun ajaran baru, Mhm, kita akan bicara tentang PPDB. iya, Kalau bicara tentang PPDB, pasti satu hal yang mesti diingat oleh para wali murid, mhm, yaitu zonasi. Sama, jadi Mas Bro gini, terkait zonasi secara pribadi saya memang kurang setuju ya. mhm, Apalagi dengan sistem zonasi sekarang. Contohnya nggak usah jauh-jauh rumah saya di daerah Tidar. mhm. Kebetulan anak saya saat ini kelas 6 SD, Mau masuk SMP berarti mau ya Pak ya? SMP Iya ya. negeri. Nah pertanyaan saya, nggak ada sekolah negeri di dekat rumah saya. Adapun paling dekat itu SMP 25. Daftar di 25 saya yakin sudah habis dengan penduduk di sekitar Simorejo, Simomagerjo, Simorukun. Kepetemun sudah selesai. Mhm, Ada terdekat lagi di daerah Tambak Mayor, pintu tol Dupak itu, SMP negeri berapa saya lupa. Ya sudah pasti habis dengan warga Semrowo. mhm, Satu lagi 46 di daerah Bintang Dwi Ponggo. Nggak sampai situ dihabiskan sama warga Putrajaya. mhm, Satu lagi SMP 10 di daerah mana ini Kupang, ya pasti akan habis dengan orang Kupang Kerajan. Jadi kalau kita bicara PPDB, kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan gara-gara Pak Menteri habis dari Finlandia terus kemudian diterapkan di Indonesia ya. mhm, Jadi kalau secara pribadi saya beberapa waktu yang lalu juga dengan mengusulkan juga dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah bersurat juga ke kementerian bahwa minta tolong kalau zonasi ini kan dikaji lagi. Ya memang perjuangan itu kan tidak mesti harus 10. Buktinya apa? Saat ini ada yang namanya kuota rayon atau kuota kelurahan. mhm, Jadi ada diambil berapa persen, saya lupa kalau nggak salah 6% atau 3% dari kuota zonasi itu dipakai untuk perkelurahan. Jadi karena apa? Karena masing-masing kecamatan itu tidak mesti ada SMP negeri. benar. Terus yang kedua juga tidak ada apa ya istilahnya titik-titik blind spot yang bahasanya saya demografi itu kan munculnya itu kan tidak secara bersama-sama ya. Mhm, Kadang ada wilayah di Kelurahan Sonokawijayan penduduknya usia sekian tinggi, ada di sebelah. Nah, kalau kita tentang balik lagi ke zonasi, kalau kita merujuk dengan sistem zonasi, jarak dari rumah ke sekolah itu sangat susah. mmm, Maka sempat saya dengan Dewan Pendidikan Pak Isa Ansori dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersurat ke kementerian bahwa sebaiknya itu dikaji. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beberapa siswa SMP kelas 3 mhm, jam sekolah lagi asik nyantai merokok mhm, SMP ini. iya, Jadi saya datangi, saya tanya, "Mas, kok nyantai nggak sekolah?" Jawabannya apa? "Tenang, Bos. Gak perlu sekolah pinter-pinter. Om aku nang burine SMA komplek." lagi-lagi karena zonasi ya Pak Zonasi. ya? Jadi Iya iya, bener jadi bener, dalam artian berarti memang harus merujuk dari salah satunya adalah poin yang paling penting adalah poin prestasi itu wajib harus dimasukkan di dalam apa ya? Kalau bahasanya saya di dalam penilaian. mhm, Jadi guru juga tidak kesulitan. Jadi beberapa penerimaan murid baru ketika kita evaluasi dan follow up, ternyata di beberapa tempat SMP negeri itu masuk adik-adik yang istimewa, inklusi melalui jalur umum. mmm, Kalau melalui jalur umum, otomatis kan siswa-siswa istimewa ini kan pendidikannya tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain karena mhm, dia kan istimewa, butuh satu kelas berapa jumlahnya, gurunya juga jumlahnya berapa. Nah, banyak sekali yang bisa masuk melalui jalur umum dan ini
sangat apa ya, kalau bahasanya saya sangat eh, tidak tepat sasaran. Karena apa? Anak nantinya kalau anak ini kan anak istimewa, harusnya dikasih kurikulum yang istimewa juga dong, bukan kurikulum yang umum. Dan ini akhirnya membuat guru ini kesusahan. Kalau zamannya saya dulu itu ada namanya danem. Jadi kalau danemnya berapa, kalau kita mau masuk ke SMP 25, saya SMP alumni SMP 25, saya sudah lihat, oh danem saya 42,17. SMP yang bisa saya jangkau adalah SMP 25. Orang tua pasti akan langsung arah ke situ karena ada pedomannya prestasi. Guru juga ngajarnya juga nggak kesusahan karena apa? Ada danem terakhir. Jadi kualitas murid yang diterima adalah kualitas murid yang range-nya nggak panjang. Kalau sekarang tanpa ada nilai prestasi, cuma jarak dari rumah ke sekolah, bisa dibayangkan kalau jenengan jadi guru, sing satu pinter minta ampun, sing situ nyun sewu kurang pinter minta ampun. Rentang pengajarannya malah makin susah ya Betul, Pak ya? betul, betul. Oke. Nah, makanya kemarin ketika di surat usulan saya dengan Pak Isa dan Dinas Pendidikan itu memang zonasi penting. Jadi ketika satu kecamatan mendaftar di sekolah, jaraknya dinulkan semua. Oke. Terus kemudian poin yang kedua adalah poin prestasi. Jadi ketika apa ya istilahnya mendaftar, oke jaraknya nol semua, satu kecamatan. Yang dihitung kedua apa adalah prestasinya. Jadi anak yang kurang apa kurang pinter statusnya sekian, nah nanti kan bisa di apa ini diberikan kurikulum merdeka yang pas dengan mereka. Guru ngajarnya juga nggak kesusahan. Kalau sekarang Mas, ya nyun sewu, saya ini keluarga besarnya keluarga besar guru. Kalau ngumpul yang dibicarakan bukan punya uang berapa, depositonya berapa, yang dibicarakan tentang kurikulum dan cara mengajar. Jadi banyak guru, saya yakin ini pemirsa semua yang guru-guru pasti akan merasakan bagaimana ketika PPDB menerima murid baru, mengajar mereka sangat-sangat kesusahan. Malah jadi susah itu tadi ya Pak ya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sistem pemerataannya sendiri, dari DPRD Kota Surabaya sendiri, bagaimana Pak melihat pemerataan jumlah siswa ini menjadi suatu hal yang urgensi tersendiri atau seperti apa nih Pak? Kalau pemerataan ini yang sangat susah ya, karena kita bicara tentang Sarpras. Sarpras sendiri contohnya satu titik di Kelurahan Petemon itu kan padat penduduk, tidak ada asetnya Pemkot kan cuma susah. Nah kalau kita bangun di situ, satu mengeluarkan biaya, yang kedua juga apa ya istilahnya, siapa yang mau rumahnya digusur juga, benar. iya kan untuk sekolah. Jadi ini kan yang kesusahan. Nah, makanya kenapa kemarin kami mengusulkan seperti itu. Jadi sambil pemerintah kota bisa memeratakan sarana prasarana pendidikan, juga yang kedua kan merata juga. Jadi yang diterima itu tidak hanya melulu anak yang rumahnya dekat sekolah, melainkan anak yang berprestasi yang jauh dari sekolah juga keangkat. Tapi kan memang perjuangan itu hasilnya tidak mesti 10. Benar. Hasilnya yang kemarin yang didapat adalah kita bisa mengakomodir per kelurahan. Jadi per kelurahan nanti di kuota tidak banyak, memang sekitar kurang lebih 6%, ada yang 4%, ada yang 3%, dan itu bisa dipakai untuk adik-adik atau wali murid yang rumahnya jauh dari sekolah. Oke, ini menarik sekali nih ya pemirsa, kita akan membahas tentang persyaratan administrasi yang mungkin akan ada sedikit perubahan atau bagaimana, tapi jawabannya tahan dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Surabaya.
Pemirsa, kita kembali di Halo Surabaya, masih bersama saya Deli Aldiano dan juga tentunya kita masih membahas tentang PPDB dan tentang apa itu kesusahan terutama dari orang tua yang akan menyekolahkan anaknya bersama Pak Cucu Suparno, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak, tadi sempat kita bahas tentang pemerataan dan juga sudah dari DPRD Kota Surabaya sempat mengusulkan bahkan sempat apa ya, bisa dibilang mengomentari lah ya dengan sistem yang sekarang yaitu zonasi gitu. Dari Dinas Pendidikan sendiri, terutama mungkin dari kementerian nih Pak, adakah jawaban atau mungkin jangan-jangan ada angin segar nih Pak, kayak wah zonasi akan dihapus atau gimana nih Pak? Kalau angin segar sih enggak, ya angin sepoi-sepoi tadi. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebenarnya sepakat dengan kami, dengan DPRD Kota Surabaya. Dewan Pendidikan pun sepakat, Dewan Pendidikan Kota Surabaya sepakat dengan kita. Jadi kita ini satu suara. Namanya Arek Surabaya kan biasanya piskuntul baris. Jadi kita sama-sama sepakat, kita sama-sama bersurat. Ya yang pastinya dikomandoi sama Pak Wali Kota. Kita bersurat ke kementerian, tetapi jawaban kementerian seperti itu. Tapi iya itu lumayan saya bilang angin sepoi-sepoi. Jadi minimal bahwa ada anak dari kelurahan terjauh bisa masuk ke sekolah negeri. Dan juga ini bagusnya dari pemerintahnya wali kotanya Mas Eri, ketika anak tersebut dari keluarga tidak mampu, terus kemudian tidak bisa masuk negeri, mereka bisa mengajukan jalur mitra warga. Jadi jalur mitra warga itu jalur di mana kita bisa sekolah di swasta, tetapi kita tidak dibebankan biaya. Oh, itu seperti apa Pak skemanya? Skemanya jadi ketika sudah memang tidak diterima di negeri, mereka akan di aplikasinya itu kan ada aplikasi. Nah, kita klik mitra warga, kita mau sekolah di mana, di situ kita mengajukan bukti bahwa kita keluarga tidak mampu dan lain-lain itu ada di aplikasinya itu di satu aplikasi tersebut. Jadi ketika selesai pengumuman, maka aplikasi yang pendaftaran mitra warga itu juga dibuka. Jadi anak-adik yang tidak mampu, jadi tetap bersekolah. Itulah hebatnya Surabaya dibanding kota lain. Itu dia sih. Pak, saya penasaran nih Pak, kalau misalkan tadi Pak Cucu sendiri sempat bilang ya, kalau di beberapa daerah, terutama daerah Surabaya kayak ya mungkin di daerah Petemon atau mana tadi, ada beberapa sekolah yang tidak teratakan gitu. Nah, ini dari DPRD Kota Surabaya sendiri ini adakah upaya untuk memastikan skema pemerataan siswa ini nggak berdampak negatif juga sama sekolah gitu? Ya, kita pasti akan ngumpul juga dengan MDKKS. MDKKS itu adalah Persatuan Sekolah-Sekolah Swasta ya. Di situ kita bahas juga rule of the game. Dalam artian rule of the game itu bagaimanapun juga yang tidak masuk di sekolah negeri pasti akan ada di swasta. Pihak swasta juga mengawasi baik itu kuota murid, ya kan, penerimaan murid, jumlah murid itu juga diawasi dari swasta juga. Jadi sama-sama mengawasi. Pihak SMP negeri pun dengan kami dinas, dengan DPRD akan mengawasi sekolah swasta terkait kualitas dari sekolah tersebut. Sempat di rapat saya juga ngomong kepada teman-teman dari swasta, oke, jenengan mengkritisi negeri, tapi izinkan saya mengkritisi jenengan. Bagaimanapun jenengan ini profit dari pendidikan. Jangan pernah lupakan akan kualitas dari sekolah. Jangan sampai cuma murid itu membayar SPP. Yang kedua, pokoknya penting lulus. Jangan seperti itu. Yang ketiga juga, diperhatikan dong. Ini guru-guru yang mengajar di situ. Boleh Mas, boleh percaya, enggak, bahwa profesi yang gajinya paling kecil saat ini adalah guru. Di beberapa guru swasta itu, pemirsa ini kalau boleh cek, itu ada yang gajinya cuma 200. 300, masih ada ya, Pak, 500 masih ada. Pertanyaan saya, ketika gaji 500, 1 juta lah. Terakhir saya dengar itu 500 ya. Terakhir yang saya dengar ya, ada sekolah mempekerjakan guru 500. Taruhlah gaji guru 1 juta. 1 juta itu bisakah dia memberikan pelayanan yang bagus kepada muridnya? Yang pasti akhirnya yang penting bayar lulus. Iya. Jadi ini perlu dikaji. Kalau bicara tentang pemerataan, kita tidak usah bicara tentang SMP, kita bicara SD. Ada satu titik blind spot untuk SD negeri yang tidak bisa, anak pasti tidak akan bisa masuk negeri. Itu di daerah Tanjung Sari. Kenapa Lampu Merah Tanjung Sari. Di daerah situ tidak ada SD negeri. Adanya swasta ya Pak? Swasta. Yang negeri itu yang ada itu di daerah Tandes Kidul, satunya di daerah Naik. Itu di daerah Kelurahan
Bang Ara, sekarang udah resmi jadi politisi Gerindra. Kenapa kemudian harus memilih masuk ke dalam partai Gerindra? Ya, karena itu pilihan saya. Tentu tidak ada yang tiba-tiba. Ya, seperti kamu di Kompas TV udah berapa lama? Boleh tahu berapa tahun? 13. Sebelumnya di mana? Di MNC, Ya, berapa tahun? 3 tahun. Ini ada pasti pertimbangannya matang kan? Ya, sudah, semua pasti pertimbangan untuk suatu perubahan itu pasti matang. Oke. Ya, tidak ada yang tiba-tiba. Ya, tentu kalau sudah saya sampaikan secara terbuka, saya pamit ke PD Perjuangan tanggal 15 Januari tahun 2024. Saya datang ke kantor DPP PD Perjuangan, saya diterima sahabat saya, Mas Utut Adianto, DPP PD Perjuangan, Wakil Sekjen dan Ketua Fraksi. Ya, saya pamit dan saya berterima kasih kepada Ibu Mega, Ketua Umum, yang selama ini sudah memberikan kesempatan saya untuk berbakti ya di PD Perjuangan. Dan saya memilih mengikuti pilihan langkah daripada Bapak Jokowi, menurut saya seperti itu, yang berbeda dengan pilihan PD Perjuangan. Baik. Menurut saya seperti itu. Bang Ara gini, ketika meninggalkan PDIP, Bang Ara Pamit ya, saya pamit Oke. datang dan meninggal kartu KTA ya? KTA, dan ya kita ya tentu punya pilihan sendiri dengan pertimbangan. Tadi kamu juga pernah berpindah dari satu TV ke TV lain aja, pasti pertimbangannya banyak. Oke. Ya, Gini. apalagi pertimbangan untuk pindah dari partai yang kebetulan bapak saya Pak Sabam Sirait adalah deklaratornya, pendiri tahun 25 73. tahun Bang Ara di PDIP, yang kemudian jadi pertanyaan, Bang Ara mengikuti Pak Jokowi untuk keluar dari PDIP, karena Pamit. itu pamit. Yes. Apakah juga masuk ke Gerindra itu juga karena Pak Jokowi, diminta Pak Jokowi? Enggak, itu pilihan saya sendiri, dan saya pamit dari PD Perjuangan juga itu pilihan saya sendiri, tidak diminta, tidak disuruh oleh siapapun. Dan saya juga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga itu tentunya saya melihat kalau kita sudah dekat, ya, dan saya selama ini merasakan yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya pidato, bukan hanya omon-omon, adalah Pak Jokowi. Buktinya apa? Kan kamu pasti tanya buktinya kan? Langsung saya jawab aja. Bung Karno ya mengajarkan tahun 55 membuat gerakan non-blok. Oke. Karena ada blok Eropa dulu dan Eropa Barat, Amerika itu NATO ya, dipimpin Amerika. Blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ada China, ada Korea Utara dan lain sebagainya. Bung Karno tahun 55 di Gedung Asia Afrika, udah pernah kan di Gedung Asia Afrika di Bandung, nah itu membuat gerakan non-blok supaya negara-negara Asia dan Afrika itu punya kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada dua blok tadi. Oke. Nah contohnya Jokowi apa yang dilakukan salah soal itu, ya dia tidak dalam tekanan blok Barat maupun blok Timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Oke. Nah, kedua Freeport sudah berapa puluh tahun itu dimiliki oleh Amerika, sahamnya mayoritas. Dari dulu sudah ada Freeport, tapi yang bisa membuat Freeport 51% baru Jokowi. Dari dulu kita sudah punya nikel, tapi yang berani melarang ekspor nikel mentah baru Jokowi, bahkan berhadapan dengan WTO. Oke. Karena Eropa tidak mau kita melarang ekspor mentah, sementara kita mau naik kelas dari negara menengah menjadi negara industri. Dan tentu kita mau bahan alam kita, kekayaan alam kita diolah dulu, dibangun smelter, baru dijual supaya harganya naik. Dan itu dibuktikan bagaimana kita punya royalti, pajak dan sebagainya, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat dari tadinya mungkin hanya puluhan triliun jadi ratusan triliun. Jadi itu butuh keberanian. Itu dulu ya. Jadi alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi lah yang berani menjalankan ajaran Bung Karno. Contoh, yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Oke. Di ruang tunggu, kata Bang Mardhani,
kalau PKS menang di DKI itu bukan PKS-nya yang bagus, karena PDIP-nya lagi jelek. Perendahnya bisa aja. Harus tahu Karena diri. PDIP-nya lagi turun kursinya. Kami kan kalau kita menang, kemarin PDIP 25 ya. Kita di 25 buat saya itu definitely Oke. menang. Oh. Ya, tapi dengan 16 ke 18, PDIP dari 25 turun ke 15, kita naik ya. Tetapi dengan rendah hati, bukan kemenangan mutlak. Karena kita juga nggak punya golden ticket. Golden ticketnya kan 20% dari 106 anggota itu 21,2. Tapi karena di bawah 5, jadi ke bawah 21. Artinya nggak bisa nyalonin sendiri Ya, kan? kurang 3. Dan nyari 3 tuh agak susah karena mungkin P31, Perindo 1, sisanya Demokrat 8, PKB 10, Golkar 10, Nasdem 11, Gerindra 14, PDIP 15, kita artinya nggak ada. Kalau ada aja yang 3 atau 4 kan enak tuh, 28 sama 4, 22 jadi kali gabung. lean. Kayak agak susah ya Pak ya. Sarah Fajir aja dia lari ke Jakarta Lari baru ke terkenal. Jakarta, Berarti benar-benar. di Surabaya ini ada something wrong buat pemudanya. Berarti iya saya kritik juga ke pemerintah Mas Heri. Kalau tadi kan, wah Pak Cici ini kelihatan tim suksesnya Eri Cahyadi. Enggak, saya orangnya kritis. Iya. Saya juga mengkritis bahwa beliau, mana ruang untuk orang-orang muda di sini. Mengingat kota Surabaya, kalau boleh di-search, Surabaya itu bisa menciptakan satu merek gitar, saya lupa namanya. Itu dari anak pemuda kota Surabaya. Jadi suatu karya yang istimewa, yang terkenal sampai ke luar negeri, gitarnya. Musisi di Surabaya juga nggak kalah hebatnya, banyak anak-anak muda, tetapi saat ini belum difungsikan balai pemudanya. Kalau zaman saya dulu, angkatan tahun 90-an ya, sampai 2000 akhir, itu kita bisa main musik di balai pemuda. Kita bebas bisa mengekspresikan. Kalau sekarang kan sudah jarang. Nah itu yang saya kritisi. Harusnya ini ditarget juga. Tidak hanya kita bicara tentang pembangunan yang monumental, harus juga kita bicarakan tentang bangunan dari rohaninya masyarakat kota Surabaya. Iya, Ini itu dia. fisikisnya kota Surabaya ini. Oke, berarti dengan ini akhirnya dari DPRD Kota Surabaya sendiri, terutama dengan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sudah cukup memberikan lah ya Pak ya, yang namanya kemudahan untuk orang tua, terutama untuk mencarikan yang namanya anak-anaknya nanti sekolah, terutama yang terdekat ini tadi ya. Betul. Dan kami pun setelah PPDB ini menyediakan ruang pintu kami yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat menemukan satu kejanggalan, Nah, itu masyarakat menemukan apa istilahnya kejadian yang aneh-aneh, monggo bisa di WA ke saya, bisa datang ke kantor saya, bisa datang ke anggota DPRD, kami siap memanggil Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Siap ditegur nih Pak? Siap ditegur. Jangan sampai kejadian kayak seperti kemarin ya, kita malu lah. Ada salah satu tersangka karena kasus calo kursi masyarakat masuk SMP, iya kan kalau di searching itu kan ditangkap polisi. Nah jangan sampai ada kejadian seperti itu. Ya kita sama-sama awasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya pun terbuka. Mereka siap diawasi bahwa rule of the game-nya seperti ini. Jadi adik-adik yang mau masuk, yang ikut bertanding mendapatkan kursi. Kemarin kan Februari kan kami yang bertanding. Iya, itu ini dia. kan gantian adik-adik bulan Juni besok. Bagaimana rule of the game-nya tetap yang terbaik, fair play lah yang dijunjung. Oke, tapi dari Pak Cucu nih ada nggak nih yang perlu disampaikan atau mau disosialisasikan terutama untuk orang tua nih ya? Apakah perlu harus dari jauh-jauh hari berubah kakak atau kayak gimana nih Pak? Jangan. Ini kan, ya kenapa saya tidak setujukan itu. Satu, admin itu pasti kacau. Yang kedua, banyak makalar bermunculan di mana-mana. Jadi maksud saya sekali lagi kepada wali murid, apapun prestasi anak itu diupload saja. Oke. Masalah scoring kan nanti biar Dinas Pendidikan Kota Surabaya sambil bekerja sama dengan sekolah ditanya, anakku ini prestasinya habis juara debat loh, ini poinnya berapa?
biar kepala sekolah atau dari sekolah akan bertanya ke dinas pendidikan poinnya berapa. Dan di situ nilai-nilai seperti itu yang nilai sangat dibutuhkan untuk jalur prestasi. Selain daripada itu, yang kedua, ya sama-sama kita mengawasi, sama-sama pasang mata, pasang telinga. Jika ada sesuatu yang ganjil, tiba-tiba kok anak itu masuk, anak saya tidak masuk, lapor saja, kami akan siap mengadvokasi. Jadi dulu pernah ada, jadi di sebelah sini sekolahnya pot bunga ini tidak masuk, tapi di ujung meja sana masuk. Agak jauh jaraknya ya Pak. Iya, yang tengah malah tidak masuk. Ya itu kan istilahnya kita tidak tahu ya, apakah aplikasinya error atau bagaimana, tetapi ketika kita bantu advokasi, dua-duanya bisa masuk. Jadi balik lagi ke persoalan PPDB ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah kota saja, melainkan semua elemen masyarakat yang ada di situ. Ayo kita sama-sama gotong royong. Masyarakat juga bisa mengawasi, sekolah-sekolah swasta meningkatkan kualitasnya, sekolah negeri berpacu untuk menciptakan manusia Indonesia yang luar biasa. Nah itu dia. Baik kalau gitu pemirsa, kita juga sama-sama berharap dengan dialog kali ini kita juga bisa mengerti bahwa sebenarnya dari DPRD Kota Surabaya dan juga Dinas Pendidikan juga cukup mengupayakan, terutama salah satunya adalah pemerataan siswa dan juga pemerataan pembelajaran di Kota Surabaya tersendiri ya Pak ya. Baik, sampai bertemu di Halo Surabaya selanjutnya. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Cucu Suparno, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Sampai bertemu di Halo Surabaya selanjutnya bersama saya Deli Aldiano.